أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah yang Maha agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Selamat petang pemirsa TVRI Riau Kepri dimanapun Anda berada, dan juga selamat petang kepada adik-adik jamaah hadirin di studio TVRI Stasiun Riau Kepri. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Meskipun cuaca cukup terik di Kota Pekanbaru saat ini, semoga juga tidak mengganggu dan tidak juga membuat terik suasana di dalam hati. Karena kita berjumpa lagi di hari yang baik ini, Jumat 22 Februari 2013 dalam acara Penyejuk Kalbu, dan kali ini masih bersama saya Fadli Irsal. Dan pemirsa yang dirahmati Allah dan juga hadirin yang di studio TVRI Stasiun Riau Kepri, sejak awal zaman perkembangan Islam, tepatnya pada zaman Rasulullah SAW, masjid sebagai rumah ibadah umat Islam di seluruh dunia telah dijadikan tidak hanya sebagai tempat melaksanakan ibadah mahdoh, namun masjid juga dimanfaatkan sebagai tempat pusat kegiatan umat Islam, mulai dari syiar Islam hingga ke hubungan antara politik dan juga bisnis dan juga pendidikan. Begitu banyak yang bisa dilakukan di dalam masjid. Nah, bagaimana peran masjid saat ini dan peran strategis yang dimiliki oleh masjid untuk mengembangkan syiar Islam? Hari ini kita akan memperbincangkannya bersama Ustadz Muhammad Ridwan Hasbi LCMA sebagai Ketua MUI Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, insyaallah. Baik. Ya, dan selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan bersama-sama dalam Penyejuk Kalbu ini. Baik, dan juga kami tidak berdua saja. Di sini juga ada teman-teman dari Samudra ya, Senandung Pemuda Rabbani. Baik, dan mereka juga akan menghibur kita dengan musik-musik khas nasyid ya. Baik, dan untuk lebih jelasnya lagi mengenai peran masjid dan apa makna dari masjid itu sendiri, silakan kepada Ustadz Muhammad Ridwan Hasbi. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa lagi di dalam acara Penyejuk Kalbu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali berbicara tentang masjid, otomatis kita berbicara dulu kapan masjid itu didirikan. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam, maka itu dimulai setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi selama 13 tahun Rasulullah di Makkah Al-Mukarramah, kemudian hijrah ke Madinah.
Maka sesampainya di Madinah Rasulullah mendirikan masjid. Beliau tidak mendirikan rumahnya atau rumah sahabat dan lain, tapi Rasulullah dirikan masjid dulu sebagai tempat segala pembinaan umat Islam dan kegiatan umat Islam. Baru nanti setelah masjid, barulah Rasulullah dirikan pasar untuk umat Islam, terpisah dari pasar yang dimiliki oleh orang Yahudi di kota Madinah. Kalau kita lihat antara masjid dengan kehidupan Rasulullah, itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian antara masjid dengan kehidupan sahabat tidak disahkan. Sebab rumah Rasulullah dengan masjid itu jaraknya 1 langkah saja. Rasulullah keluar rumah langsung masuk masjid. Para sahabat juga mengitari masjid juga begitu. Sehingga masjid itu adalah tempat pembinaan umat. Tempat pembinaan umat bagaimana? Dimulai dari tempat berlabuhnya hati. Jadi bagaimana hati kita berlabuh di masjid. Sekarang kalau kita bawa zaman sekarang, orang banyak berlabuh hati bukan di masjid, mungkin di kafe, diskotik dan lainnya. Tapi ketika berlabuh hatinya di masjid, maka masjid itu akan membawa sebuah tatanan rahmat Allah. Di sinilah tidak terpisah daripada memakmurkan masjid dengan kegiatan kita sehari-hari. Maka Rasulullah SAW ketika membangun masjid, di situ Rasulullah jadikan semua kegiatan umat Islam. Maka pada awalnya madrasah Islam itu adalah masjid. Kalau dikatakan madrasah adalah masjid, masjid adalah madrasah, tidak bisa dipisahkan. Kemudian dalam tataran politik juga dalam masjid. Ketika menyambut tamu pun dalam masjid. Bahkan ada tamu yang non-muslim datang disambut di masjid. Jadi sehingga masjid itu adalah tidak bisa terpisah dari umat Islam pada awalnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, walaupun Rasulullah mengatakan secara umum kullu ardin masjid, semua permukaan bumi ada masjid. Tapi dalam arti untuk beribadah, kecuali kamar mandi dan kuburan. Tapi dalam arti untuk secara luas, maka masjid adalah pusat pembinaan umat dan juga untuk menyatukan umat di dalamnya. Maka dalam masjid disebut dengan penyatuan ukhuwah Islamiyah. Sebab persaudaraan ketika dibuka pertama kali di masjid, maka dia akan menyebar keluar. Kalau dalam zaman dulu namanya masjid saja, kalau sekarang kan sudah disempurnakan dengan nama Masjid Paripurna. Barangkali dengan sebuah istilah paripurna, karena masjid bukan saja tempat sholat, tapi juga di semua tempat taklim, tempat pembinaan, kemudian juga berkaitan tempat generasi muda mendidik, kemudian juga berkaitan ekonomi umat. Maka di sini dalam arti yang lebih luas, masjid adalah sebagai tempat penuh umat dan berlabuhnya hati umat Islam di dalamnya. Baik, jadi tempat berlabuhnya hati umat Islam. Ya. Ya kalau kita lihat memang pada masa sekarang ini tidak banyak Ya. yang melabuhkan hatinya justru di masjid. Nah tadi Ustadz ada menyinggung tadi Masjid Paripurna. Ya. Ya. Ini kalau kita lihat mungkin kalau di Pekanbaru seperti Masjid Agung Anur begitu ya Ustadz ya, yang di lokasi sekitar masjid juga terdapat beberapa tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan muamalah seperti juga majelis taklim Ustadz bilang tadi, juga ada perpustakaan bahkan. Nah, bagaimana dengan masjid-masjid yang pada umumnya banyak ada di sekitar kita? Itu apa bisa juga kita manfaatkan sebagai pusat kegiatan umat Islam selain ibadah mahdoh tadi? Iya. Jadi masjid itu secara umum bisa. Karena masjid berkaitan pertama dengan ta'mir dan idarah. Maka kita mengenal istilah ada ta'mir idarah. Ta'mir itu pemakmuran, idarah kan manajemen. Memakmurkan masjid itu kan berkaitan dengan fisik dengan non fisik. Kalau secara fisik orang membangun masjid sangat mudah. 3 bulan 6 bulan selesai masjid dibangun. Karena barangkali dia tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid, maka Allah akan kasih ganjaran rumah di surga. Jadi orang akan berlomba-lomba membangun masjid. Maka masjid akan mudah dibangun. Tapi ketika berkaitan membangun masjid secara non fisik, artinya Secara ruhnya. secara ruh itu memang sangat sulit. Sulitnya apa? Dia akan berkaitan antara satu dengan lainnya. Artinya apa? Antara pengurus, antara jamaah, kemudian antara yang mengelola masjid itu sendiri. Jadi konsepnya arti masjid ini kita kaitkan pemakmuran non fisik itu lebih dikedepankan, sehingga apa? Dia akan berpengaruh kepada jamaah itu sendiri. Nah, maka ketika Masjid Paripurna itu dikemukakan, berarti
ketika pemakmuran masjid ada idarohnya. Maka idaroh ini artinya manajemen masjid itu berkaitan, masjid itu bukan hanya tempat sholat saja, tapi bagaimana membina ekonomi, membina persaudaraan, membina ikatan-ikatan muslim yang bisa disatukan di masjid itu sendiri. Baik, melihat konteks dari takmir Masjid. idaroh takmir masjid ini menarik sekali, dan bagaimana sebenarnya peranan kita untuk memakmurkan masjid ini, Ustaz? Namun jangan dijawab dulu, kita akan berehat sejenak, dan pemirsa kita saksikan penampilan dari Samudra, Senandung Pemuda Rabbani. Selamat menyaksikan. Kehidupan orang-orang yang beriman, segala yang terjadi di dalam dunia ini, bagi mereka tiada yang merugikan. Betapa indahnya kehidupan orang-orang yang beriman, segala yang terjadi di dalam dunia ini, bagi mereka tiada yang merugikan. Segalanya dijadikan pelajaran. Saat berada di atas tiadalah berpongah diri, karena kekayaan bukanlah untuk dibanggakan, namun disyukuri dan diberi kepada yang memerlukannya. Saat berada di bawah tiadalah berputus asa, karena kemiskinan bukanlah untuk dicela, namun dihiasi dengan kesabaran agar tampak indah. Dan Allah pun semakin cinta. Betapa indahnya kehidupan orang-orang yang beriman, segala yang terjadi di atas dunia ini, bagi mereka tiada yang merugikan. Segalanya dijadikan pelajaran. Saat berada di atas tiadalah berpongah diri, karena kekayaan bukanlah untuk dibanggakan, namun disyukuri dan diberi kepada yang memerlukannya. Saat berada di bawah tiadalah berputus asa, karena kemiskinan bukanlah untuk dicela, namun dihiasi dengan kesabaran agar tampak indah. Dan Allah pun semakin cinta. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Begitulah kehidupan orang-orang yang beriman.
dan penyakit yang susah diobati lainnya. Kami dari Pianisti Indonesia Sezione Pekanbaru. saksikan Liga Italia Serie A hanya di TVRI. Forza lotta vincerai, non ti lasceremo mai. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam acara Penyejuk Kalbu. Dan masih bersama Ustadz Muhammad Ridwan Hasbi, Ketua MUI Kota Pekanbaru. Dan tema kita hari ini adalah peranan masjid dalam dunia kerja. Nah, tadi kita sudah berbincang sedikit dengan Ustadz Muhammad Ridwan Hasbi dan kita akan kembali lanjutkan. Dan masih seputar takmir masjid ya Ustadz ya. Nah ini yang kita ketahui juga sangat besar pahalanya bagi mereka yang memakmurkan masjid. Ya. Nah sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk memakmurkan masjid ini Ustadz? Ya. Pertama kita kembali kepada firman Allah yang berbunyi innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa mil akhir wa aqama salawata zakah wa lam yakhsa illallah. Di ayat ini Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid dimulai Allah di sini man amana billah wal yawmil akhir. Orang beriman kepada Allah hari ini. Kata man amana billahi wal akhir ini simbol daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti memperkuat akidah tauhid di sini. Ketika memperkuat akidah tauhid, maka masuk kita tahap kedua, wa aqama shalah wa ata zakah, mendirikan salat dan membayar zakat. Salat dan zakat ini itu menyimbolkan antara dua bentuk ibadah, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah gitu. Jadi artinya orang yang memakmurkan masjid dengan akidah yang kuat, kedua dia otomatis dia akan memperkuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengatakan aqama shalah, mendirikan salat, ini kan antara hubungan manusia dengan Allah, ibadah badaniyah dan ruhiyah. Ketika wa ata zakah, mengeluarkan zakat, zakat ini artinya ibadah maliyah, harta. Jadi berarti di situ masuk dalam konteks secara luas infak, sedekah, wakaf dan lainnya. Maka ketika digerakkan dari masjid, maka masjid akan menjadi pusat daripada umat Islam. Tapi realitas sekarang ini banyak masjid itu waktu sholat buka, selesai sholat tutup. Jadi akhirnya senggang waktu itu hilang. Apalagi sekarang banyak masjid-masjid kecil, dalam bahasa kita disebut musola, dibangun di perkantoran, di dekat apa, itu bukanya hanya 2 waktu saja, sholat zuhur dengan sholat asar. Subuh tidak ada lagi, maghrib dah hilang, isya dah gelap gitu kan. Jadi sehingga fungsinya dalam itu hanya sebatas ibadah saja. Padahal kalau dimulai dari tadi, walaupun zuhur asar itu, ketika orang masuk ke zuhur dan asar dan sholat di situ, coba kuatkan ukhuwah dulu, persaudaraan. Jadi tahu mana kawan yang datang, mana tidak datang. Kemudian setelah kuat ini, otomatis tolong menolong. Tolong menolong ini ada dimulai dengan persaudaraan dulu. Ketika persaudaraan kuat, otomatis tolong menolongnya. Ini berkenalan tidak, kemudian berjumpa tidak, kemudian langsung minta tolong, kan sangat berat. Itu dalam konteks. Maka
ketika masjid dimulai dengan persaudaraan masjid itu sendiri, maka timbul nanti dalam arti disebut dengan pemakmuran dalam arti secara keseluruhan. Artinya memakmurkan masjid dengan ibadah juga memakmurkan diri kita dengan tolong menolong. Ini pembangunan ekonomi juga dalam masjid. Baik. Nah, ini apakah berpengaruh ini, Ustaz? Apakah baik atau kurang baik ini dengan banyaknya masjid-masjid yang ada di sekitar kita, ada juga yang begitu megah ya, dibangun seakan-akan berlomba-lomba masjidnya lebih megah daripada yang lain. Kemudian ironisnya di dalam masjid itu sendiri sepi. Persoalan kita sekarang kan masjid dibangun, kemudian yang mengisi tidak ada. Ini timbul persoalan lagi, ada rumah lebih besar daripada masjid. Padahal harusnya masjid harus megah daripada rumah. Tapi kemegahan masjid tidak cukup dengan ornamen, dengan bentuknya, tapi juga kemegahan kegiatan di dalamnya. Jangan sampai yang saya katakan tadi, masjid dibangun, dibuka waktu sholat, selesai sholat tutup. Baik. Bahkan kadang-kadang orang musafir pun mau sholat, nggak bisa buka pintunya. Karena punya pagar yang ditutup rapi. Tapi ketika masjid itu dibuka, kemudian dijadikan kegiatan umat, disitulah yang kita inginkan dari fungsi masjid. Sehingga ada timbul di bagaimana masjid, di situ ada juga koperasi, ada juga aula, ada juga sekolah. Sebagian orang awam memandang, oh itu keluar dari konteks masjid, tapi itu salah sebenarnya. Tapi ketika masjid dibangun, di situ ada kegiatan umat seperti ekonomi, kemudian pelatihan-pelatihan, itu sebenarnya yang diinginkan dalam masjid. Karena pada zaman dulu ketika mau terjadi mau peperangan, latihan itu kan di depan masjid. Jadi latihan itu untuk apa? Untuk memperkuat kekuatan umat. Masjid zaman sekarang ini yang kita ingin boleh banyak, tapi jangan sampai masjid itu dijadikan tempat apa? Tempat untuk kelompok-kelompok tertentu. Kelompok ini, atau dalam istilah agama yang lain pakai sekte. Islam tidak mengenal demikian. Apapun masjid, siapapun boleh masuk dalamnya. Jadi artinya mau masuk dalam masjid itu siapapun. Maka untuk melakukan kegiatan di dalamnya harus ada. Maka di sini peran manajemen namanya, disebut dengan idarah. Maka manajemen ini jangan sampai hanya sekedar tukang mengumumkan. Sekarang kan ada manajemen masjid itu hanya tukang mengumumkan. Jumat dia tegak sebelum khatib naik mengumumkan Jumlah infak yang masuk. Infak masuk. Kemudian pokoknya khotib kita ini, imam kita ini, selesai. Tapi ketika bawa kegiatan, dia pikirnya apa? Tak ada bayaran. Memang di masjid tidak ada bayar. Maka imarah ini, artinya takmir ini, bagaimana manage masjid itu untuk kegiatan umat secara keseluruhan. Nah, ini tugasnya siapa nih Ustadz untuk menjadikan idarohnya atau pengurus masjid ini mengerti gitu akan fungsi dari masjid itu sendiri. Karena kalau dibebankan kepada masyarakat sekitar mungkin ada tingkatan wawasannya juga, mungkin kepengetahuannya terhadap fungsi dari masjid itu juga berbeda-beda begitu. Apakah ada sepatutnya kita memiliki koordinator untuk masjid-masjid yang ada begitu? Sebenarnya tanggung jawabnya kan untuk umat semua, masyarakat sekitar. Tapi masyarakat sekitar ini kan harus ada orang yang dimunculkan. Maka utusan mereka lah yang menjadi pengurus masjid. Jadi pernah terjadi seorang bapak mau bangun masjid. Dia kata, Ustaz saya mau bangun masjid. Boleh. Tapi ada persoalan kedua Bapak. Setelah Bapak bangun masjid, Bapak juga bertanggung jawab memakmurkan masjid. Bagaimana? Ya harus mencari tukang azannya. Harus cari ada imamnya. Sebab kalau sudah bangun masjid, yang azan tidak ada, yang imam tidak ada, kemudian jamaah datang tidak ada imam, ini paling bahaya. Sebab Rasulullah mengatakan akan datang suatu masa orang berbondong-bondong ke masjid tapi tidak ada imam masjid. Ini kan sangat bahaya. Yang kita inginkan sekarang ada di situ personal tertentu yang akan tukang azan, yang tukang muazzin, kemudian yang menjadi imamah. Satu sisi mereka juga menjadi memanage masjid dalam kegiatan umat secara keseluruhan. Jadi di sini artinya ada majlis taklim bapak, ada majlis taklim ibu-ibu, mungkin aja juga tak majlis taklim secara keseluruhan. Maka di situ nanti ada sholat jamaah dan memupuk persaudaraan. Baik. Nah ini saat kemudian konteks
yang sering kita temui ya di masjid-masjid biasanya ada yang namanya ikatan remaja masjid juga untuk fungsinya kan memakmurkan masjid. Nah ini kan kalau kita lihat hanya di beberapa masjid yang memang remajanya cukup kuat solidaritas mereka dan mungkin lebih mendekat kuat labuhan hatinya kepada masjid. Tapi banyak juga masjid-masjid yang mereka juga punya hal organisasi semacam ini, namun tidak begitu terperdayakan. Ini seperti apa Ustaz? Inilah fenomena zaman sekarang nih. Kalau kita lihat tahun 90-an, itu remaja masjid banyak sekali ikatan-ikatannya. Setelah masuk tahun 2005 ke atas ini, itu sudah molor kegiatan remaja masjid. Apakah pengaruh globalisasi? Barangkali pengaruh globalisasi, kemudian juga banyaknya seperti warnet dan lain yang dekat-dekat masjid, sehingga apa? Remaja itu tidak tertarik lagi masjid, tertariknya kepada warnet lain-lainnya kan. Sehingga kita melihat hal demikian ini, remaja masjid ini kita tidak bisa mengandalkan mereka harus bergerak, tapi juga harus ada orang tua yang menggerakkannya. Otomatis pengurus masjid memberi fasilitas kepada mereka, kemudian orang tua juga memberi sokongan dan motivasi kepada mereka. Kadang-kadang remaja masjid membuat kegiatan, kami tidak punya dana. Ketika minta dana ke pengurus masjid, kata pengurus masjid, kalian cari dana sendiri. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa bergerak. Tapi ketika mereka disokong oleh pengurus masjid, apapun kegiatan mereka disokong oleh dana dari masjid, insya Allah akan jalan. Baik. Jadi perlu juga dukungan dari orang tua begitu. Iya, ada koordinasi antara orang tua kemudian pengurus masjid. Baik, Ustadz, ini kalau kita melihat aktivitas masyarakat saat ini begitu padat ya, sibuk dunia kerja, menuntut profesionalitas dengan harus bekerja dengan cukup panjang waktunya ini. Nah, kemudian tentunya juga ini berpengaruh terhadap keinginan dari orang-orang yang bekerja begitu untuk ke masjid. Sulit lah, jauh lah, atau tidak cukup waktu. Nah ini bagaimana bagi mereka-mereka yang memang cukup sibuk begitu dalam bekerja, apakah berbeda ketika mereka harus menunaikan sholatnya di kantor atau di musola tempat mereka bekerja dibandingkan dengan di masjid begitu? Iya. Sebenarnya dalam persoalan antara kerja dengan kegiatan sholat di masjid berjamaah, itu Islam telah mengatur secara rapi. Bahkan juga secara khusus juga di dunia kerja kita sudah teratur. Kita lihatlah ketika istirahat di kantor gitu. Masa kantor kan jam 11 sekian. Nanti masuk jam. Waktu senggang ini kan bisa ke masjid. Maka kalau kita lihat di masjid-masjid seperti Masjid Agung An-Nur, itu zuhur itu ramai sekali orang. Maka ada kegiatan majlis taklim. Satu sisi antara satu solat dengan solat lain itu sebenarnya diletakkan Islam. Ketika kita masuk pagi bekerja, di siang harinya kita suruh solat. Solat ini artinya untuk menenangkan. Pertama menenangkan perasaan hati kita dengan menghadap Allah, sehingga tekanan yang membawa pada stres dalam kerja itu bisa tenangkan. Nanti setelah itu kita solat lah, kita kerja lagi, di asar suruh kita tenangkan lagi. Kalau kita jalankan ini dalam konteks stres itu tidak akan terjadi. Tapi ketika orang menekan diri yang pekerjaan, sehingga pendekatan diri pada Allah pun dia merasa tertekan, maka di sini sebabkan penyakit. Baik, luar biasa. Artinya dengan menunaikan ibadah sholat wajib di masjid atau di musola berjamaah, itu juga bisa sebenarnya mengurangi tingkat stres yang begitu tinggi saat ini ya Ustadz ya. Baik, luar biasa. Dan Ustadz, nanti kita lanjutkan perbincangan kita dan pemirsa. Mari kita saksikan penampilan dari Samudra Senandung Pemuda Rawani. Silakan. Mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berteduh, bertahan, terus berharap. Allah selalu di sisi
Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can repent, and that is way too late. He's never far away. Look at me, rise and spring. Oh ya Allah, engkau di jalanmu, hanya engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Insyaallah, 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 you'll find the way. Kami dari Pianisti Indonesia Sejone Pekanbaru. Saksikan Liga Italia Serie A hanya di TVRI Otra Pinterai Non te la teremo mai. Hei Bung. Aduh, Bung, pukul aja. Kenapa pukul? Ada apa ini? Kok kalian ribut-ribut? Dia mulai Pak, tanpa semua jelas yang mukul saya Pak. Enggak Pak, dari dulu mulai masa saya dilempar botol. Itu kan tidak sengaja, saya kan yang mau botol, salah sendiri. Kenapa nggak mulai di belakang saya? Kenapa malah nyalain saya? Udah, jelas kami yang salah. Saya? Udah, jangan ribut-ribut. Aduh, kalian kan udah dewasa, masa berkelahi seperti anak-anak kecil juga. Kamu juga jangan buang sampah sembarangan. Oh itu. Bisa merugikan orang lain, buang sampah pada tempatnya. Kamu juga jangan bikin ribut-ribut, apalagi main hakim sendiri, itu tidak boleh. Ya, ingat peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang ketertiban umum, dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau dalam hal ini siapa yang rugi?
Ya, kita yang rugi. Karena nanti bisa dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau denda 50 juta rupiah. Perda nomor 2 tahun 2008. Apa kalian mau? Ya, Pak. Ya kalau tidak mau damailah. Beri maaf. Itu yang penting, yang baik. Ya, Pak. Kita maaf, Pak. Ya, saya juga minta maaf karena tidak tahu, Pak. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Masih masuk. PPP. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Tahu. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama saya Fadli Irsal dalam acara Penyejuk Kalbu. Dan masih bersama Ustadz Muhammad Ridwan Hasbi selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. Dan pemirsa, topik kita masih peran masjid dalam dunia kerja. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Baik Ustadz, ini kalau kita melihat dengan banyaknya masjid yang ada di sekitar kita, juga kita melihat bahwasanya masjid adalah pusat kegiatan umat Islam, termasuk pusat kegiatan seperti perekonomian begitu, memakmurkan perekonomian masyarakat dan juga umat Islam. Nah, tentu idealnya dengan banyaknya masjid, perekonomian dan kesejahteraan umat Islam kita juga semakin meningkat. Nah, kalau kita lihat justru saat ini masih bisa dibilang begitu-begitu saja begitu. Ya. Nah, idealnya seperti apa sih Ustadz untuk kita memanfaatkan masjid ini sebagai pendongkrak begitu kesejahteraan umat Islam? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat daripada proses kegiatan masjid, baik itu takmir dengan dan idarahnya, otomatis bagaimana menjadikan masjid itu mengentas kemiskinan. Ya. Jadi harusnya tidak ada orang busung lapar sekitar masjid, gitu. Apalagi ada orang yang kalau sekarang ini kan berita ada yang busung lapar, ada kekurangan gizi, padahal rumahnya dekat masjid, gitu. Barangkali kita harus melihat peran masjid dalam mengentas kemiskinan. Otomatis kita mulai daripada bagaimana masjid memerankan daripada pengelolaan infak, sedekah dan zakat. Baik. Sekarang ini banyak kita lihat bahwa ambil zakat itu dibentuk di bulan Ramadan. Jadi artinya dibentuk Ramadan, selesai Ramadan dibubarkan. Sehingga ambil zakat masjid itu hanya berfungsi mengumpulkan zakat fitrah dan zakat mal bulan Ramadan saja. Kemudian dia bagi, selesai, habis Ramadan ambil zakat dibubarkan. Padahal ambil zakat dalam masjid itu harus sifat permanen. Tidak sifat, kalau sekarang kan tidak permanen, harus sifatnya permanen. Maka kalau masjid berarti ada pengurus zakat, ambil zakat. Ambil zakat permanen dia kerjanya sepanjang hari, sepanjang tahun, maka dia mengumpulkan zakat fitrah, mengumpulkan zakat mal, dan infak sedekah. Dengan itu dia akan bisa menyebarkan kepada masyarakat sekitar. Maka kalau kita kembali kepada negara yang telah maju dalam pengelolaan zakat tersebut, masjid itu ketika dia kumpulkan zakat sekitarnya dengan infak sedekah, dia bisa memberi beasiswa kepada anak yang kurang mampu, kemudian memberi biaya pendidikan kepada anak yatim. Kita sekarang banyak dana anak yatim ada, kemudian ada dana anak duafa ada. Tapi anak yatim ini kan kadang-kadang dibagikan sekali setahun atau 2 kali setahun. Tapi ketika itu sudah dilakukan oleh ambil zakat, otomatis nanti bisa dia lakukan seperti beasiswa, sekali 1 bulan dia dapat dana, 1 bulan dapat dana. Sehingga terjadi nanti peningkatan dari pendidikan. Kemudian ketika zakat ini terkumpul banyak, maka ada namanya dana produktif. Dana produktif ini bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat sekitar yang berkaitan dengan mengentas kemiskinan. Ini yang kita inginkan dalam peran masjid dalam mengentas kemiskinan. Otomatis dari dana yang terkumpul. Tapi kalau ambil zakat itu hanya sifatnya bulan Ramadan dibentuk, selesai Ramadan dibubarkan, maka dia hanya sebatas tempat sholat saja. Baik.
Nah, tapi tentunya Ustadz ini menuntut juga pengurus masjid yang ada. Ini mereka lebih giat begitu dan lebih banyak meluangkan waktunya untuk mengurusi zakat dan infak ini, Ustadz. Sebenarnya bagi ambil zakat itu kan punya hak. Ya. Jadi dia boleh mengambil hak dari situ. Maka kalau dia mau ngambil hak di situ, maka para ulama boleh. Kalau ada orang itu telah mewakafkan dirinya untuk mengurus, maka dia boleh untuk mengambil biaya hidupnya. Biaya hidup ini otomatis disesuaikan dengan aturan yang ada gitu. Jadi jangan sampai nanti untuk ambil zakat lebih banyak daripada fakir miskin, ini kan salah. Nah, jadi artinya orang yang melakukan demikian itu otomatis dia sebagai amil punya hak juga di zakat. Otomatis dalam perjalanannya dalam untuk hidupnya berjalan. Jadi bukan hanya dia seperti kalau kita ini seperti orang yang tidak butuh makan, dia butuh makan, butuh kerja, butuh ini juga. Tapi dengan itu anggap suatu pekerjaan. Maka pekerjaan itulah untuk membiayai hidupnya dan itu akan mengelola untuk umat semuanya. Baik, karena juga ambil zakat termasuk salah satu mustahik zakat begitu, zakat, Ustaz, ya. Baik, ini kita kembali lagi kepada topik kita, Ustaz, peran masjid dalam dunia kerja. Nah, tadi Ustaz sudah menyampaikan juga bahwasanya dengan kita melaksanakan ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah seperti 5 waktu gitu ya. Salat bisa memberikan ketenangan batin dan juga mengurangi tingkat stres kita, penat kita juga. Nah, ini kalau kita lihat lagi peranan ibadah itu sendiri dalam bagi mereka yang bekerja dalam dunia kerja itu, Ustaz. Ini apa saja, Ustaz? Jadi kita melihat ibadah ini, dia ada ibadah dilihat secara khusus, ada ibadah dilihat secara umum. Kalau ibadah secara khusus itulah seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, infak, sedekah. Tapi kalau ibadah secara umum, segala aktivitas apapun yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah, dia menjadi sebuah ibadah. Tapi yang terpenting dari sebuah ibadah ini, bagaimana dia memberi pengaruh pada diri kita. Maka ada Syekh Al-Ghazali mengatakan hakikatul ibadah. Jadi hakikat sebuah ibadah itu dia mengatakan tamarid mutakarrirah li ta'widil mar'i bi ayyahya bi akhlaqin sahihah. Jadi dia mengatakan hakikat daripada suatu ibadah adalah latihan yang membiasakan seseorang untuk membiasakan hidup dalam akhlak yang baik. Otomatis ketika dia beribadah, dia akan membiasakan diri, melatih diri dengan kebiasaan, otomatis ada pengaruh. Pengaruh pertama adalah akhlak. Jadi tingkah laku. Akhlak ini akan mencerminkan dari perbuatan. Jadi kita sholat ini hanya sekedar sholat saja, tapi tidak berpengaruh pada tingkah lakunya, masih kurang. Maka ini sekarang istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Itu tidak benar. Harusnya apa? Ketika sholat dia pengaruh pada tingkah lakunya, berpengaruh kepada kerjanya. Sholat dia kerjanya juga tambah semangat. Jangan sampai dia sholat malah hak orang lain diganggu, itu tidak dibolehkan. Baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, begitu Ustaz ya. Baik. Nah, ini kalau kita lihat juga tadi Ustaz bilang bahwasanya bekerja juga adalah ibadah begitu, apalagi niatnya memang untuk menafkahi keluarga begitu, pahala yang bisa kita peroleh dari bekerja itu. Nah, ini untuk mensiasati agar juga kita jangan terlena begitu, sibuk bekerja, kemudian lupa hakikatnya adalah ibadah dan kita melupakan ibadah-ibadah wajib seperti sholat begitu, sholat 5 waktu. Nah, ini bagaimana agar mereka yang sibuk begitu bekerja dan bisa dibilang cukup sulit mereka untuk bisa tepat waktu begitu. Ini bagaimana, Ustaz? Kalau saya melihat demikian, itu kan kembali kepada iman diri seorang. Sebab Rasulullah mengatakan, "Iza ra'aitumur rajul ladzi yaqtadul masjid fashhadu lahu bil iman." Jika kamu menyaksikan ada seseorang rajin ke masjid, saksikanlah orang itu beriman. Sekarang kan dalam konsep untuk kita secara khusus di Pekanbaru di Riau ini, itu kalau orang mau sholat itu kan tidak harus terfokus pada sholat masjid dekat rumahnya, tapi kan bisa tempat lain. Tapi sekarang kan banyak ketika dia bekerja waktu sholat zuhur dia katakan sibuk, akhirnya zuhurnya tertunda. Ketika sholat asarnya di jalan, maka tidak bisa katanya. Ketika maghrib sampai di rumah capek, Isya sudah tertidur. Jadi
Kalau orang beriman, sholat zuhur kan bisa sholat di mana gitu. Asar walaupun di jalan dia bisa singgah di pinggir jalan. Masjid gitu. banyak. Iya. Ketika maghrib dia bisa juga melakukan di mana dia dapat gitu. Tapi ketika Rasulullah memberi motivasi antara sholat isya dengan sholat subuh itu sangat tinggi sekali. Kalau orang tidak bisa zuhur, asar, ke masjid dan juga maghrib, minimal dia isya dan subuh. Gitu. Saya Rasulullah mengatakan man shallal isya jamaah ka'anna sholatul lail nisfuh wa man shallal subha jamaah ka'anna sholal lail kullah. Rasulullah mengatakan barang siapa sholat isya berjamaah seakan-akan dia telah sholat malam separuh. Artinya dia melakukan sholat tahajud di malam separuh malam gitu. Barang siapa sholat subuh berjamaah maka seakan-akan dia telah sholat satu malam secara keseluruhan. Jadi kalau saya bayangkan orang habis isya tidur, tidak bangun-bangun, bangunnya sebelum azan subuh dia bangun, kemudian pergi sholat subuh jamaah gitu. Itu seakan-akan dia telah bangun. Jadi kalau ngorok dia, tapi bangun sholat subuh berjamaah sama seakan-akan dia sholat satu malam subuh. Jadi di sini motivasi beri Rasulullah SAW bagi orang-orang yang sibuk. Tapi jangan tinggalkan ibadah itu. Baik, ini berjamaah ya Ustaz ya? Iya. Nah, berbeda nggak Ustaz ketika misalnya jamaahnya di rumah dengan di masjid begitu? Ini persoalan sekarang. Karena juga kadang-kadang mungkin istri atau anak-anak mungkin di rumah. Kemudian kalau kita misalnya sang ayah begitu di masjid terus kemudian tidak sempat berjamaah dengan anak dan istrinya di rumah. Ini bagaimana Ustaz? Persoalan kita zaman sekarang banyak orang buat rumah dengan buat musola dalam rumah. Iya. Jadi ketika buat musola rumah, maka dia memfokuskan sholat di situ. Padahal itu kan musola rumah tetap nilainya rumah. Oh begitu. Iya. Tapi kalau di masjid nilainya masjid. Nilai masjid arti nilai langkahnya ke masjid dihitung kan. Kemudian berjamaahnya hitung. Kemudian duduknya itikaf hitung. Berbeda dengan di rumah. Di sini. Jadi ini lebih kepada nilai pahalanya begitu Ustaz. Iya. Baik. Nah, Ustaz, saya sekali waktu kita sudah hampir habis. Mungkin kesimpulan dari perbincangan kita hari ini silakan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hubungkan antara masjid dengan kegiatan aktivitas kita sehari dalam kehidupan kita bekerja, maka masjid sebagai tempat berlabuhnya hati kita dan membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja adalah kita kaitkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kaidah-kaidah yang halal gitu. Kalau orang mencuri diniat kepada Allah itu tidak benar. Tapi dalam kaidah yang halal dia bekerja untuk ibadah, kemudian diiringi dengan tingkah laku dan perilaku yang baik. Insya Allah akan mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Baik, Ustaz, syukran Ustaz atas waktunya dan semoga perbincangan kita ini bisa dimanfaatkan dan juga bisa menjadi dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, dan pemirsa sampai di sini kebersamaan kita dalam Penyejuk Kalbu hari ini. Semoga kita bisa kembali bersua pada edisi selanjutnya setiap hari Jumat dari pukul setengah 4 hingga pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Dan akhirnya saya Fadli Irsal mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.